Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Mengantisipasi persebaran virus corona di transportasi umum, bebenah diri selain dibersihkan dengan semprotan disinfektan, sejumlah langkah untuk mencegah dilakukan dengan pemeriksaan suhu dan menyiapkan cairan anti kuman atau hand sanitizer untuk para penumpang. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelum bahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Mengantisipasi penyebaran virus corona, stasiun Gambir disemprot dengan menggunakan disinfektan. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kepala BNPB Doni Monardo meninjau kegiatan pembersihan di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini dan kita melakukan ini bukan karena teman-teman wartawan hadir, ya. Jadi sudah berlangsung beberapa hari dan sehari sekali dilakukan. Tapi tentu yang kita harapkan apa yang kita lakukan ini tidak cukup. Kita berharap RT, RW, pemerintah daerah, ya swasta, masing-masing mulai menjaga lingkungannya dengan apa? Menjaga kebersihan supaya tadi ruang publiknya aman. Upaya antisipasi juga dilakukan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Sejumlah langkah disiapkan untuk mencegah persebaran corona di dalam KRL. Di antaranya dengan menyiapkan pos kesehatan, masker, hingga cairan pembersih tangan. Dari tanggal 3 Februari kami aktif melakukan kampanye untuk antisipasi virus. Mulai dari penggunaan masker untuk orang sakit dan lansia, pembagian gratis, cek kesehatan di 30 stasiun, dan kami kampanye di 36 stasiun dari 80 stasiun, dan sampai saat ini, sampai hari ini kami terus melakukannya. Pihak KCI menghimbau agar para calon penumpang yang merasa tidak sehat untuk tidak menggunakan kereta komuter lain untuk sementara waktu. Sebelumnya sejumlah upaya dilakukan PT MRT untuk mencegah penyebaran virus corona. Di sudut-sudut stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta, pihak MRT menyediakan cairan pembersih tangan untuk para penumpang. Selain itu, MRT juga memeriksa suhu tubuh penumpang dengan alat thermal scanner. Bagi penumpang yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, tidak diperkenankan memasuki gerbong MRT dan langsung dirujuk ke klinik di luar area stasiun MRT. Lantas, apakah upaya antisipasi yang dilakukan akan efektif mencegah laju penyebaran virus di transportasi publik? Bagaimana seseorang harus menyiapkan diri di saat menjadi pengguna transportasi publik? Kita akan ulas selengkapnya dalam Dialog Indonesia Bicara. Baiklah pemirsa, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu antisipasi corona di transportasi publik. Dan seperti biasa sudah hadir 3 narasumber di studio. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Faris Nurwidya, dokter spesialis paru. Apa kabar? Selamat malam dokter. Terima kasih, selamat malam. Sudah hadir di Indonesia Bicara. Yang kedua ada Dr. Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Dan yang terakhir yang tak kalah spesial ada Pak Muhammad Kamaludin, Corporate Head Sekretari PT MRT. Apa kabar Pak? Selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Kalau membahas mengenai transportasi publik, MRT salah satu transportasi ya yang lagi booming ya Pak ya di Jakarta, dan ini juga perlu ikut mencegah penyebaran virus corona. Apa yang sudah dilakukan pihak MRT? Ya, jadi kami sudah melakukan pertama pencucian kereta ya. Kami lakukan secara intensif setiap hari dengan cairan disinfektan, baik eksterior maupun interiornya. Dan kami juga lakukan touch up juga ketika kereta itu masuk ke dalam depo dan ketika turn back kembali ke stasiun. Kemudian juga kami sudah melakukan pembersihan pojok-pojok stasiun 3 kali sehari. Jadi semua sudutnya, baik itu handrail yang digunakan di tangga, kemudian juga titik-titik yang disentuh penumpang untuk membeli tiket,
untuk tapping tiket, semuanya kami bersihkan Itu 3 mulai kali kapan sehari. dilakukan ya Pak? Mulai awal Maret ini, tapi kalau untuk kereta itu kami sudah lakukan dari sebelumnya. Jadi dari Januari, Februari sudah kami bersihkan gitu, dan sekarang kami tambahkan touch up-nya, dan ini juga kami akan tingkatkan lagi menjadi 3 kali sehari untuk di keretanya. Kemudian juga kami sudah melakukan tadi untuk pemeriksaan suhu tubuh penumpang yang akan masuk ke stasiun, dan juga menambah hand sanitizer. Di semua pojok-pojok di stasiun itu ada hand sanitizer yang bisa digunakan gratis oleh penumpang. Jadi penumpang bisa membersihkan tangannya, dan juga kami sarankan juga untuk sering mencuci tangan dengan sabun juga. Sempat kewalahan dengan petugas yang melakukan pengecekan tidak sih Pak? Karena kan penumpang MRT lumayan banyak ya. Ya, kami sudah perhitungkan ya, dan itu ada jumlah rasionya antara jumlah penumpang, kepadatan stasiunnya, dan jumlah staf yang melakukan pemeriksaan suhunya. Dan ini kami ukur terus jumlah antriannya, kami pastikan tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan penumpang. Baik, Dr. Brian, kalau kita melihat yang tadi Pak Erick Thohir datang langsung ke stasiun, lalu juga ada rumah sakit yang beliau langsung cek bagaimana pengecekannya. Sebenarnya apa sih yang diarahkan atau dihimbau oleh pemerintah supaya banyak stakeholder ikut mencegah penyebaran virus corona ini? Ya, jadi beberapa saat yang lalu kantor staf presiden berinisiatif untuk membuat protokol. Protokol itu ada 5 protokol, salah satunya adalah protokol untuk transportasi. Ini tidak murni dikerjakan oleh kantor staf presiden, sebetulnya hanya inisiatif saja, kemudian kita kembalikan ke kementerian yang terkait ya untuk direview juga. Dan ini sudah kita sebarluaskan kemana-mana, dan diharapkan sebetulnya protokol ini bukan sesuatu yang bukan kemudian menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi harus menjadi kewajiban semua pihak untuk berkontribusi. Contohnya yang seperti yang sudah dilakukan ya oleh MRT, ini saya terkesan juga, dan seharusnya semua melakukan hal seperti ini, tidak hanya BUMN, BUMD, tetapi juga pihak swasta juga. Pada prinsipnya protokol ini kan kita melihat dari 3 komponen. Yang pertama adalah bagaimana memastikan kendaraan, apakah itu pesawat, apakah itu kereta, bis ya, ataupun taksi misalnya, itu dilakukan pembersihan secara teratur dengan pada kali ini harus dengan disinfektan ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan orang. Orang itu kita harus lihat 2 sisi tuh. Yang pertama adalah orang penumpang, pengunjung. Yang kedua jangan dilupakan adalah karena ini kan juga perusahaan, jadi ada karyawan juga di dalamnya. Ini kadang-kadang suka terlupakan. Ya. Dan yang terakhir adalah areanya, area stasiun, terminal, itu juga bagian di mana harus mendapat perhatian. Karena pada prinsipnya ini adalah area publik, di mana banyak orang pada waktu yang bersamaan bisa berada di satu tempat dan memungkinkan ada close contact. Close contact itu kan jaraknya orang per orang itu sekitar 1,8 meter sampai 2 meter lah maksimal. Nah, ini artinya ada resiko di mana bila seseorang itu dia terinfeksi, dia akan menularkan virusnya itu kepada orang yang lain. Nah, protokol ini mengatur seperti itu. Kemudian juga di dalamnya adalah di dalam protokol juga kita menghimbau untuk area-area publik ini memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pengunjung, kepada orang tadi yang datang ya, memberikan edukasi dan diberikan alatnya. Maksudnya gini, ada edukasi untuk selalu membersihkan tangan, tetapi hand sanitizer-nya tidak ada di sana. Nah, ini kan harus match ya, harus sama. Atau tempat cuci tangan begitu ya Bu ya? Atau yang paling ideal itu sebetulnya tidak perlu antiseptik. Sabun saja itu sudah cukup. Cuman kan kadang-kadang sabun itu ribet ya. Jadi paling gampang memang dengan hand sanitizer. Nah, tetapi kadang suka lupa nih Pak. Di stasiun, di terminal itu kan ada toilet ya. Nah, ini bagian yang kita cek juga nih kalau misalnya kita mau menjalankan protokol dengan benar. Di toilet itu juga harus ada hand washing station dengan sabun cair di sana dan tempat sampah. Tempat sampah yang tertutup di mana orang kalau habis cuci tangan, kalau tidak ada alat pengering, memakai tisu misalnya supaya kering. Nah, tisunya itu dibuang di tempat sampah dengan benar. Atau misalnya ada yang sakit begitu kan, ini kan juga sumber penularan juga ya, dibuang dengan properly. Tapi tadi menarik yang juga harus diedukasi adalah salah satu edukasi yang penting untuk transportasi publik, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk yang sakit itu menghindari menggunakan transportasi massal. Jadi sekarang PR kita adalah bagaimana kita membuat setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri,
untuk tidak menularkan kepada orang lain itu kayaknya yang juga PR kita harus edukasi juga masyarakat untuk itu. Baik, baik. Dokter Faris, kalau berbicara soal bagaimana penularan virus COVID-19 ini, sebenarnya betulkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberikan disinfektan dan juga pembersihan yang dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi tentu saja kerja keras semua pihak sudah dirasakan dan pada akhirnya kita merasa memang masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi sebagai catatan bahwa kita sudah memasuki hari kedua status pandemi. Jadi pandemi adalah status tertinggi dari satu transmisi penyakit baru. Sebelumnya ada endemi, ada epidemi, dan ini kita sekarang sudah memasuki level tertinggi. Nah, ada konsekuensi. Jadi status pandemi itu mengikat seluruh negara, mengikat individu, ya. Nah, untuk individu sebetulnya minimal orang sehat itu dia harus self monitoring. Kan fakta bahwa dia tidak tahu apakah dia terinfeksi apa itu tuh sulit sebetulnya, ya. Minimal semua orang sehat harus self monitoring, berpergian atau tidak berpergian. Tetapi ketika dia sudah mulai ada gejala, sudah masuk kepada self isolation sebetulnya. Dengan self isolation itu diharapkan transmisinya turun. Jadi kalau dia ada gejala dan tetap memaksakan diri untuk bertransportasi umum, itu kan dia memberikan resiko buat penumpang sekelilingnya, dan itu bentuk yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita lihat saat ini kan gejalanya sudah mulai berubah, tidak perlu ada lagi sesak ataupun parah begitu, akhirnya kan bias dengan flu biasa. Bagaimana masyarakat bisa membedakan? Ya, dan ini adalah kekhasan dari SARS-CoV-2 virus, berbeda dengan MERS, berbeda dengan SARS. Jadi istilah pandemi itu memperlihatkan bahwa transmisinya cepat, tapi tidak menjelaskan severitas, tidak menjelaskan bahwa ini penyakitnya berat sebetulnya, tetapi menjelaskan transmisi yang sangat luas. Dan trennya adalah kenapa ini akan sepertinya butuh waktu untuk sampai dikendalikan, itu adalah karena begitu banyak fenomena iceberg yang bagian di bawah es, yang di bawah permukaan laut adalah komponen populasi yang asimptomatik, tidak punya gejala, tapi dia sebetulnya infectious, ya. Dia membawa virus dan resiko menularkan. Nah, oleh karena itu sekarang sudah saatnya, ya, minimal dengan usaha ikhtiar terkecil kita adalah self monitoring untuk orang yang asimptomatik. Ya. Sekarang faktanya aja orang yang batuk pilek masih sebetulnya beraktivitas, kemudian di tempat umum gitu kan. Nah, sekarang itu harus kita tekan gitu. Self isolation disosialisasikan dan diimplementasikan buat orang-orang dengan gejala, dan self monitoring untuk orang yang sehat. Kemudian kita tahu bahwa kata kunci ketiga dari konsekuensi pandemi ini adalah social distancing gitu. Sehingga dan yang namanya aktivitas mass gathering melibatkan populasi besar kumpul dalam satu waktu dalam satu tempat itu harus ditinjau ulang. Iya, harus ditinjau ulang. Baik, kita akan bahas mengenai apa yang dikatakan Dr. Faris. Ya, sesuatu yang berkumpul harus dihindari terlebih dahulu, tapi bukan berarti harus panik begitu, ya. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.